Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa barik ajmain amma ba'du. Yang terhormat Abi Andi dan juga Umida selaku pemilik pondok pesantren Perkemahan Ibani Hidayat, yang saya hormati seluruh jajaran Bapak Ibu dan guru, dan tak lupa orang tua saya di rumah, juga Bapak pengurus berbahagia, dan juga tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya, yaitu pelajaran SKI yang berjudul Masa Kejayaan Islam. Oke. Masa kejayaan Islam ini dibuktikan dengan adanya istana Alhambra yang berada di Andalusia, Spanyol. Nah, dan di India adanya Taj Mahal sebagai ikon budaya, dan adanya penemu dari Islam, contohnya Al-Khwarizmi yang mengembangkan matematika dan juga aljabar, dan sebagian wilayah Eropa, Afrika, dan Asia itu pernah merasakan kemakmuran yang dicapai dalam pemerintahan Islam. Dan hebatnya ilmuwan muslim, sains, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Nah, Ibnu Sina itu disebut sebagai bapak dokter dunia. Indonesia, kejayaan Islam itu diraih karena adanya semangat jihad yang tinggi dan mengalahkan pasukan Gotik yang berjumlah 200.000 pasukan, sedangkan pasukan Islam itu hanya 5.000. Tapi pasukan Islam itu mampu menang, yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Selanjutnya itu adalah kemunduran masa Islam. Faktor yang melatar belakangi itu ada faktor internal dan juga eksternal. Nah, untuk yang pertama faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam, yaitu adalah orang-orang Arab saja yang memimpin dalam Daulah Abbasiyah. Nah, mereka itu belum bisa belum bisa melupakan, kan dulu itu kebiasaannya pada Daulah Umayyah itu pemimpinnya tuh dari keturunan mereka, dari orang Arab. Tetapi pada saat kepemimpinan Daulah Abbasiyah itu banyak dipimpin oleh orang non-Arab, tetapi orang non-Arab pun memiliki ambisi untuk memimpin Daulah Abbasiyah itu. Selanjutnya adalah fanatisme atau perselisihan yang kemudian menimbulkan perdebatan antara perebutan kekuasaan, dan juga para pemimpin yang kehidupannya itu cenderung bermewah-mewahan dan berfoya-foya. Dan maka dari itu terjadilah kemunduran dalam bidang politik dan juga ekonomi. Nah, selanjutnya adalah ini tuh dalam faktor yang melatar belakangi dari sisi eksternal atau dari luar, yaitu pertama, umat Islam yang tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam. Lalu mereka tidak mau bersatu dan menginginkan terpecah belah dan takut mati karena terlalu cinta dunia dan hilangnya semangat jihad umat Islam. Selanjutnya adalah penjajahan. Penjajahan itu dimulai dari bangkitnya bangsa Barat dan kemunduran Daulah Utsmani yang diserang oleh bangsa Barat. Kemudian terjadi penjelajahan samudra dan juga ekspedisi Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol yang sampai ke Indonesia itu. Oke, saya kira cukup untuk presentasi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.